Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Udiansah dari kelas praktikum B dengan NIM 3 jilid terakhir 055. Saya di sini akan menjelaskan bagian pertama, yaitu cara memasukkan part-part ke bagian assembly. Kita pertama-tama buka SolidWorks-nya terlebih dahulu, lalu kita di sini pilih assembly. Kita tunggu terlebih dahulu. Lalu di bagian sini, di bagian kiri ada tulisan browse, kita klik. Lalu kita pilih bloknya. Nah, kita pilih. Setelah dipilih kita klik open. Nah, maka akan jadi seperti ini. Terus jika mau menambahkan part lagi, kita di sini ada insert component, kita pencet. Kita pilih lagi di sini yang ini. Nah, seperti ini. Terus kita satunya lagi yang triangle kita tambah. Nah, seperti ini saja. Nah, untuk bagian 56 sudah. Lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur matte. Tapi sebelumnya kita insert lagi komponennya di sini. Kita pilih ini terlebih dahulu. Ini kita taruh seperti biasa. Lalu kita insert lagi komponen satunya. Jika sudah di-insert semua, kita di sini di bagian assembly, di sini ada fitur matte. Kita klik. Lalu kita pilih bagian depan dengan depan. Karena kita ingin mensejajarkan di bagian depannya. Terus, jika kita ingin mensejajarkan bagian atasnya, maka kita klik matte lagi. Lalu atas dengan atas. Nah, seperti ini. Maka akan sejajar. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur fix. Nah, apa itu fitur fix? Di sini, fix itu saat kita memasukkan part yang pertama. Contohnya seperti tadi, kita ulang-ulang dulu. Kita masukkan insert komponen lagi. Nah, jika kita masukkan yang pertama rectangle, nah seperti ini, maka di sini ada keterangan F. Berarti artinya fix, jadi tidak bisa diubah-ubah. Nah, kita coba masukkan ke yang triangle. Di sini kita open. Nah, di sini fitur fix tuh jadi yang bagian pertama tidak bisa digerak-gerakan. Nah, untuk yang insert kedua bisa digerakkan seperti ini. Nah, jadi fungsi fix yaitu untuk bagian part pertama yang digunakan agar tidak ke geser-geser. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara menyatukan part-partnya. Kita buka dulu, insert lagi, kita masukkan bloknya yang pertama. Nah, kita taruh. Nah, untuk ini saya akan memberikan cara agar komponen ini, bentar saya masukkan, rectangle ini bisa masuk ke bagian dalam ini. Nah, caranya kita klik bagian matte, lalu kita klik bagian atasnya di sini. Lalu di sini juga kita klik atasnya di bagian part ini. Lalu kita klik OK terlebih dahulu. Nah, setelah seperti itu, kita klik di sini, titik di paling pojok, dan titik yang ini di bagian part yang pertama. Nah, seperti ini. Nah, jadi lalu kita masukkan part-part yang lain dengan cara yang sama. Kita masukkan dulu part-partnya. Kita klik. Masukkan lagi yang satunya. Nah, caranya sama seperti yang tadi, yaitu pakai matte. Kita klik bagian atasnya di sini. Di sini juga bagian atasnya agar sejajar. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik bagian pojok, titik pojok, dengan titik pojok yang ini. Salah, maaf.
Tahan dong. Kita klik ini titik ini. Agak susah emang. Oh, salah lagi. Bentar. Kita mat. Lalu kita klik bagian pojok. Dengan pojok sini. Nah, seperti ini. Satunya juga seperti itu ya. Kita lanjut yang satunya, kita klik mat lagi di sini bagian atas dengan bagian atas terlebih dahulu. Lalu baru kita klik OK terlebih dahulu. Lalu bagian titik ini bebas, titik yang mana? Yang penting titik ya, jangan pakai garis. Ini juga titik yang ini. Nah, seperti ini. Nah, jadinya maka akan jadi seperti ini. Jadi saat menyatu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian selanjutnya. Di sini kita insert lagi, kita masukkan bloknya. Hampir sama seperti sebelumnya, tapi di sini kita akan memasukkan blok berbentuk circle. Jadi caranya agak berbeda. Di sini kita masukkan bloknya circle di sini. Kita juga masukkan lagi di sini satu lagi. Nah, jika tidak ingin insert terus seperti itu, cara mudahnya jika kita punya part yang sama, kita tidak mau insert, kita caranya seperti ini. Kita klik, lalu kita kontrol. Klik kontrol, lalu kita tarik di sini. Klik kontrol, kita tarik di sini. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, kita masukkan part ini ke dalam sini. Caranya kita mat lagi bagian sampingnya dengan bagian samping sini. Nah, maka kan jadinya seperti ini. Kita klik OK, jadinya kan seperti ini. Maju mundur. Dan bisa diputar seperti ini. Nah, jika ingin ini tidak bisa naik ke atas ke bawah atau diputar-putar seperti ini, langkah selanjutnya kita tinggal mat lagi bagian atas dengan bagian atas ini. Nah, seperti ini. Nah, terus jika sudah kita klik OK. Nah, ini kan masih bisa diputar. Jika tidak ingin bisa diputar, caranya tinggal kita mat lagi di bagian sini, titik ini, dengan bagian depan sini. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Nah, jadinya kan seperti ini. Nah, nggak bisa diputar lagi. Nah, kita tinggal masukkan bagian satunya. Seperti tadi, caranya seperti ini. Lalu, kita klik OK. Kita bagian atasnya. Juga di sini. Nah, seperti ini. Nah, karena saya ingin ini masih bisa diputar-putar, maka saya tidak fixkan seperti tadi. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal ini ke bagian depan, yang karena ini ke bagian depan. Caranya kita hati-hati di sini. Jangan sampai ada garis biru seperti ini. Kita klik mat. Kita coba dulu. Nah, seperti ini. Kita klik sama bagian yang tadi, terus kita klik OK. Nah, ini kan bisa diginikan, masih bisa gini. Nah, kita tinggal mat lagi bagian atasnya dengan bagian atas ini. Nah, seperti ini. Maka jadinya nanti akan seperti ini. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara menghapus mat jika ingin bisa ditarik-tarik lagi. Nah, caranya tuh seperti ini. Di bagian sini kita klik circle sini. Kan ini ada mat di sini. Di bagian bawah, di bagian kiri ada bawah mat di sini. Kita pilih yang mau ditarik atau yang mau dihapus matnya. Di sini saya akan menghapus ini considernya karena ingin menarik ke atas dan ke bawah. Nah, kita tinggal klik kanan, lalu kita klik delete. Nah, kita klik yes. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini.
maka langsung bisa ditarik-tarik lagi. Nah, jika ingin ini juga bisa memutar, nah kita tinggal hapus lagi seperti yang tadi. Kita klik di sini coincident. Oh, yang ini yang paralel. Karena di sini paralel tadi, kita klik delete lagi. Kita klik yes. Nah, jadinya di sini bisa diputar-putar lalu ditarik lagi seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan cara memberikan sudut. Nah, di sini kita masukkan partnya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita masukkan part ini juga. Lalu kita tinggal klik matte lagi di sini. Kita pilih bagian ini atas. Kok salah maaf. Kita matte, lalu kita pilih garis samping ini. Nah, garis samping ini dengan samping sini. Nah, seperti ini. Maka jadinya akan seperti ini. Nah, ini kan masih bisa maju mundur dan ke atas ke bawah. Nah, caranya kita tinggal matte lagi, kita klik bagian depan sini dengan depan sini, kita klik OK. Nah, ini tinggal sudutnya saja yang bergerak ke atas ke bawah. Nah, jika kita ingin mengasih sudut, kita tinggal matte lagi di sini. Caranya kita pilih face ini dengan face ini. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal di sini kan ada sudut, kita klik angle. Nah, kita masukkan sudutnya, contoh 90. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Kita coba lagi masukkan 130. Nah, jadinya akan seperti ini. Kita klik OK. Selanjutnya, saya akan mengasih tahu tentang cara mengasih jarak. Di sini kita tinggal insert lagi komponennya, kita masukkan di sini wingnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita matte lagi bagian face atas ini dengan bawah sini. Nah, kita pilih paralel. Seperti ini. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya, kita tinggal menempelkan ke base-nya. Caranya tinggal, kita matte lagi di sini. Kita tinggal menempelkan dengan depan agar tidak geser-geser. Nah, seperti ini kita pakai coincident. Nah, jika sudah, kita tinggal menempelkan ke base-nya. Caranya seperti ini. Kita klik matte. Maaf, salah pencet. Di sini kita klik matte. Lalu kita klik bagian bawahnya dengan bagian atas ini, face atas ini. Nah, kita tinggal seperti ini. Nanti jadinya akan seperti ini. Nah, geser-geser kayak gini. Nah, kalau kita ingin fixkan jaraknya, kita tinggal matte lagi, kita klik bagian face ini dengan ini, garis ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, kita tinggal mengasih garisnya. Ini di atas sudut tadi ada distance. Lalu kita masukkan distance-nya berapa? Misal 50. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, untuk bagian ini sudah. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Selanjutnya di sini ke bagian berikutnya saya di sini akan menjelaskan fitur lock. Nah, kita masukkan komponennya terlebih dahulu seperti biasanya. Di sini kita masukkan wingnya. Kita masukkan 2, kita tinggal kontrol. Kita klik tinggal kontrol lalu kita tarik. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kan masih satu-satu kalau digerakin. Nah, kita ingin kalau digerakin satunya ikut gerak. Nah, caranya kita tinggal matte lagi, kita klik bagian atasnya sini dengan atas sini. Nah,
kita tinggal ke lock. Nah, pencet lock, kita tinggal klik OK. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Jika digerakin satu, maka satunya akan gerak juga. Nah, ini kan masih gerak. Nah, jika kita ingin ini tidak gerak seperti base-nya, kita tinggal mat lagi bagian atasnya dengan bagian base-nya kita lock. Nah, jadinya kan seperti ini. Maka tidak akan bisa digerakin dua-duanya. Nah, oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan bagian berikutnya, yaitu cara membuat assembly seperti gambar di sini. Nah, tidak usah berlama-lama, kita langsung buka SolidWorks-nya aja di sini. Kita langsung masukkan komponennya. Kita masukkan terlebih dahulu box pivotnya dulu. Nah, kita pencet OK. Lalu kita masukkan komponen-komponen lainnya. Kita masukkan semua sekalian. Sini. Oh, ini udah, kita masukkan semuanya. Nah, seperti ini. Nah, pertama-tama, langkah pertama kita masukkan ini. Yang coklat ini ke dalam sini. Caranya kita pakai mat. Lalu kita pencet ini, bagian samping dengan bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih gerak-gerak. Kalau agar tidak gerak, kita tinggal mat lagi bagian depan dengan bagian samping sini. Klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini, tidak akan gerak. Terus, selanjutnya kita masukkan ini ke dalam sini. Caranya seperti tadi, sama. Kita mat bagian sini, kita pencet dengan bagian ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Kita klik OK. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, terus selanjutnya, agar ini tidak gerak-gerak kemana-mana, kita mat lagi samping sini dengan samping sini. Tapi ini dikasih jarak, yaitu di sini jaraknya kita lihat. Di sini jaraknya sebesar 6,5. 6,5. Kita klik OK. Nah, maka akan jadi seperti ini, dan ini akan tidak gerak kemana-mana. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ini biru ke dalam sini. Caranya seperti tadi, kita mat ini dengan sini. Kita klik OK, lalu kita mat lagi ini dengan sini. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Langkah selanjutnya, kita tinggal gabungkan ini ke dalam sini. Caranya hampir sama. Di sini caranya kita klik lagi, lalu kita masukkan ke sini. Klik ini. Nah, maka akan jadinya seperti ini. Nah, ini kan masih gerak-gerak kan. Nah, kita klik bagian atas ini dengan sini, lalu kita sebentar, kita pilih paralel. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, ini kan masih gerak-gerak kayak gini. Terus selanjutnya, langkah selanjutnya kita tinggal klik bagian sini dengan bagian ini. Nah, kita mat lagi, kita klik OK. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan bola kuningnya ini ke dalam sini. Caranya sama. Kita tinggal zoom ke bawah di sini. Kita pencet ini, bagian ini. Lalu kita klik bagian sini. Kita klik OK. Nah, jadinya kan seperti ini. Masih belum fix. Nah, kita fixkan. Kita pencet dalam sini dengan ujung sini. Ujung yang ungu. Nah, seperti ini.
lalu kita klik OK. Nah, jadinya kan seperti ini. Kan ini masih gerak-gerak dan belum ada sudutnya. Nah, kita tinggal kasih sudut seperti ini yang diminta 140. Caranya gimana? Caranya cuma kayak kita match lagi, lalu kita pilih bagian sini dengan bagian ini. Nah, lalu kita klik sudut di sini. Nah, kita masukkan sudutnya 140. Nah, maka jadinya akan seperti ini, nggak bisa digerakin lagi. Nah, ini sudah sama seperti yang dicontoh ini. Nah, selanjutnya mari kita lanjut ke bagian selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara membuat gambar seperti ini. Mari kita langsung buka SolidWorks-nya saja. Nah, kita insert dulu komponennya di sini, kita masukkan komponennya. Sama ini. Lalu kita masukkan komponen-komponen lainnya. Nah, kita masukkan dua komponen ini. Lalu karena di sini kan ini butuh dua, ini juga butuh dua, kita tinggal pakai cara kontrol tadi. Sini caranya seperti ini, kita tinggal klik, lalu kita klik kontrol, lalu kita tarik seperti ini. Yang ini juga kita klik kontrol, lalu kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Ini kan 4, berarti kita kontrol 4 kali. Tuh, 2, bentar, 4. Nah, sudah, partnya sudah semua. Langkah pertama, kita masukkan ini ke dalam sini. Caranya kita match lagi, klik match, lalu klik bagian sini, ke dalam sini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan ini. Caranya kita klik bagian sini dengan ini. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Karena ini masih bisa gerak-gerak, kita tinggal match bagian bawah sini dengan bagian sini agar tidak gerak-gerak. Nah, jadinya kan putar-putar kayak gini. Nah, kita agar ini pas, ini kita match lagi dengan bagian face ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadinya kan seperti ini. Kan ini masih bisa gerak. Kita tinggal match lagi sebagian ini dengan bagian nanti aja. Kita match-nya. Kita lanjut ke bagian kanan dulu. Kita move dulu seperti tadi. Kita move, kita rotate komponennya. Kita rotate seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut masukkan bautnya ini ke dalam. Caranya kita tinggal match lagi seperti tadi, kita klik bagian sini dengan yang ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, kita tinggal match lagi di sini dengan yang ini. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Terus yang bawah kita match bawah sini, face bawah sini dengan yang ini seperti itu. Kita klik OK. Nah, kan jadinya kan seperti ini. Tinggal yang atas. Yang atas kita masukkan dulu ininya. Seperti sebelumnya, kita match lagi dengan sini. Klik OK. Klik OK. Ini kan sudah ke match di sini. Oh iya, ini kan masih gerak-gerak. Nah, kita match lagi kayak yang sebelumnya. Kita match bagian atas dengan bagian face ini. Kita klik OK ya, maka jadinya akan seperti ini. Terus selanjutnya kita tinggal match bagian atas ini. Kan ini tadi sudah. Terus kita tinggal masukkan ke bagian ini. Sebelum dimasukkan, kita masukkan ini juga lagi ke dalam lingkaran ini lagi. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Lalu kita tinggal masukkan bagian ini ke sini.
Ini juga kita klik OK dulu, terus ini juga kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Kan ini masih bisa gerak, kita tinggal match bagian atas ini dengan sini, maka jadinya seperti ini. Ini juga kita match di sini dengan ini. Nah, jadinya seperti ini. Ini kan masih bisa gerak-gerak kayak gini. Nah, caranya kita tinggal match bagian ini dengan bagian face ini agar tidak gerak. Kita klik OK. Nah, bawah juga kan masih gerak-gerak. Kita match lagi bawah ini dengan bagian face ini. Nah, maka jadinya tidak akan gerak-gerak. Nah, seperti ini. Kita match juga bagian ini, face ini dengan face samping sini agar sama. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, jika sudah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Lanjut ke bagian terakhir di sini, kita disuruh membuat gambar seperti ini. Nah, kita langsung buka saja SolidWorks-nya di sini. Kita insert komponennya seperti biasa. Kita masukkan. Pertama kita masukkan lower saddle. Di sini kita masukkan, kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita tinggal insert lagi komponen-komponennya, kita masukkan semuanya. Kita masukkan ini next node, upper, sama cap screw. Nah, kita masukkan. Nah, di sini kan butuhnya bautnya 2 dan murnya 2, maka kita seperti biasa kontrol lalu tarik. Nah, bentar, kontrol tarik seperti ini. Ini juga kontrol tarik. Bentar. Kontrol. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita tinggal gabungkan ini terlebih dahulu karena di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Kita tinggal gabungkan dulu di sini. Kita tinggal bawah sini, kita match bawah sini dengan bawah sini dengan sini atas ini. Nah, seperti ini. Lalu kita match lagi depan sini dengan depan sini. Kita klik OK, lalu samping dengan samping. Nah, maka jadinya seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan bautnya. Masukkan bautnya caranya seperti ini. Kita klik ini dengan ini. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Ini juga. Maaf, salah. Ini match, kita match lagi bagian atas ini dengan sini. Nah, seperti ini. Ini kan masih bisa naik turun ya. Agar tidak bisa naik turun lagi, kita match lagi bagian sini dengan bagian bawah sini. Di bagian sini. Nah, seperti ini. Maka bisanya hanya memutar. Di sini juga kita tarik. Ini juga bawah ini dengan bawah sini. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya kita tinggal masukkan bautnya. Maksudnya masukkan murnya ke baut. Caranya kita tinggal ini pencet bagian dalam dengan bagian ini baut. Nah, kita klik OK. Ini kan masih bisa naik turun. Di sini kan ada keterangan jaraknya 5. Nah, kita tinggal kasih jarak. Di sini cara kasih jaraknya kita tinggal di bagian atas ini dengan kita match dengan bagian atas ini. Nah, kita tinggal masukkan ukuran di sini distance. Nah, kita masukkan ukurannya 5. Nah, jadinya seperti ini. Ini sudah tidak bisa naik turun lagi. Nah, jika sudah, tinggal satunya lagi sama seperti sebelumnya. Kita match dengan bagian sini lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita bagian bawah dengan bagian atas. Kita kasih distance lagi. Nah, seperti ini. Kasih distance ukuran
ini distance 5 cm 5 mm. Nah, seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, jika ingin ini tidak memutar-mutar kayak gini, seperti ini, sebentar, seperti ini, kita tinggal mat bagian sini, pilih salah satu garis ini dengan bagian depan ini. Nah, ini jadinya tidak akan memutar. Nah, seperti itu. Jika tidak ingin memutar, ini juga bisa. Ini jika apa murnya agar tidak berputar, maka kita tinggal mat bagian depan dengan bagian sini. Nah, jadi bautnya tidak akan maksudnya murnya tidak akan berputar. Nah, seperti itu. Nah, sudah selesai tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.